Hello everyone, welcome to Nanyang Auto Weekly. I'm Hendro coming to you from Jakarta with this week's Southeast Asia Automotive News presented in Indonesia. 观众朋友们，大家好，欢迎收看南洋汽车周刊，我是 Hendro， 在雅加达用印尼文为大家播报本周的东南亚汽车要闻。Menurut China Automotive News, pada tanggal 28 Februari, pada akhir Januari, EV Energy dan Times Intelligence hampir secara bersamaan melakukan langkah strategis di Indonesia. Perusahaan patungan HYD yang dibentuk bersama oleh EV Energy, Huayo Cobalt, dan PT Daas Bara Lestari secara resmi menandatangani perjanjian kerangka kerja dengan perusahaan pertambangan milik negara Indonesia, Antam, dan Indonesia Battery Corporation, IBC. Pada periode yang sama, Times Intelligence, penyedia layanan teknologi produk sasis cerdas terintegrasi bersama Indonesia Battery Corporation, IBC, dan mitra lainnya, secara resmi menandatangani nota kesepahaman kerjasama strategis di Jakarta untuk bersama-sama menjajaki penelitian dan pengembangan kendaraan listrik lokal Indonesia berbasis sasis cerdas terintegrasi serta model kerjasamanya. Menurut Viewpoint Network, pada tanggal 28 Februari, penjualan mobil Malaysia pada tahun 2025 melampaui Indonesia untuk pertama kalinya menjadi pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara. Ini juga merupakan pertama kalinya posisi teratas pasar otomotif regional berubah sejak Indonesia melampaui Thailand pada tahun 2014. Menurut Ye Hua Chan, pada tanggal 1 Maret, Komite Rakyat Kota Hanoi secara resmi merilis rencana transformasi menyeluruh taksi. Paling lambat pada tahun 2030, 100% taksi yang beroperasi di wilayah Kota Hanoi akan menggunakan kendaraan listrik atau kendaraan berbasis energi hijau lainnya. Menurut First Electric Vehicle Network, pada tanggal 1 Maret, BYD Auto mengumumkan bahwa merek kendaraan energi baru kelas atas di bawah naungannya, Denza, telah resmi memasuki pasar Filipina. Baru-baru ini, Denza menggelar acara peluncuran di Manila, Filipina, di mana MPV mewah andalan Denza D9 terbaru diperkenalkan sebagai model pertama menandai langkah penting dalam tata letak global merek Denza di pasar Asia Tenggara. Menurut Pien Kuan Pingxiang, pada tanggal 1 Maret, kegiatan lintas batas berkendara mandiri 3 negara, Tiongkok, Vietnam, Laos, kota Pingxiang tahun 2026 resmi dimulai di Yoiquan. Para wisatawan berangkat dari Yoiquan, Pingxiang menuju Vietnam, Laos, dan negara-negara ASEAN lainnya untuk melakukan perjalanan lintas negara secara mendalam dengan kendaraan pribadi. Ini juga merupakan kali pertama sejak tahun 2020, kota Pingxiang kembali mengaktifkan rute lintas batas berkendara mandiri 3 negara, Tiongkok, Vietnam, Laos. Menurut informasi dari akun WeChat resmi SGMW Site GM Wuling pada tanggal 2 Maret, Site GM Wuling dan mitra strategisnya di Malaysia, Tan Chong Motor Holdings, berhasil menyelenggarakan upacara penyerahan terpusat untuk gelombang pertama pengguna Wuling Bingo di Kuala Lumpur. Menurut Gasco, pada tanggal 2 Maret, PT Mitsubishi Motors Kramayuda Sales Indonesia, PT MMKSI, secara resmi mengumumkan bahwa pada paruh kedua tahun 2026 akan meluncurkan model kendaraan hibrida di pasar Indonesia, namun nama model spesifiknya belum diungkapkan. Menurut ASEAN Robot Chamber of Commerce, pada tanggal 3 Maret, Menteri Tenaga Kerja dan Pelatihan Kejuruan Kamboja, Yang Mulia Heng Sor, Chang Paushan, bersama Wakil Presiden Weibo Robert Group, Choi Xiaohui, menandatangani nota kesepahaman kerjasama tersebut di Phnom Penh. Menurut Happing Daily, pada tanggal 3 Maret, pemerintah Indonesia secara resmi menghentikan kebijakan pembebasan bea masuk impor dan pajak barang mewah untuk kendaraan listrik yang telah diberlakukan selama hampir 2 tahun. Penyesuaian kebijakan ini secara langsung memicu restrukturisasi lanskap pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara. Menurut ASEAN Press, pada tanggal 3 Maret, Finfast mengumumkan telah menyelesaikan perencanaan 3 seri merek otomotif strategisnya dan sekaligus meluncurkan 2 model super mewah terbaru, Luohong 800S dan Luohong 900S. 以上就是本周的南洋汽车周刊，感谢您的收看，我们下周再见。